Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Kita tahu Simson adalah seorang nazir Allah. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata bahwa sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nazir Allah adalah seorang yang dipilih untuk membaktikan dirinya dalam melayani Tuhan. Dia tidak boleh memangkas rambutnya dan meminum air anggur. Jadi, Simson adalah seorang yang membaktikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ketentuan sebagai seorang nazir Allah adalah tidak boleh memangkas rambut dan meminum air anggur. Dengan kata lain, seorang nazir Allah adalah seorang yang harus menjaga kekudusan hidupnya. Mendengar nama Simson, saya yakin pikiran kita secara otomatis tertuju pada kisah kejatuhannya dengan seorang perempuan yang bernama Delilah. Padahal kita tahu bahwa Simson memiliki kekuatan yang super kuat dan luar biasa yang diberikan Tuhan untuk berperang melawan bangsa Filistin. Namun sayang sekali di akhir karirnya, kehidupan Simson menjadi hancur dan berakhir dengan tragis akibat kejatuhannya dengan Delilah. Kekuatannya menjadi hilang. Dia ditangkap dan dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Bahkan kedua matanya dicungkil oleh orang Filistin. Kalau kita bayangkan kehidupan Simson ini, maka kita akan mendapati sebuah kehidupan yang penuh kontradiksi. Ia adalah pria perkasa yang memiliki kekuatan jasmani yang super hebat, namun moralitasnya sangat lemah. Keinginan mata dan seks adalah titik lemah dalam diri seorang Simson. Sehingga setiap kali bertemu dengan wanita cantik, hasrat untuk memilikinya begitu besar. Bahkan ia pernah jatuh dalam pelukan seorang pelacur. Kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson adalah kurangnya penguasaan diri, terutama dalam hal keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan. Akibatnya Simson harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehilangan kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dan roh Tuhan pun meninggalkannya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, di kalimat terakhirnya berkata, tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudaraku, melalui kisah kehidupan Simson ini, kita mendapati suatu fakta bahwa sehebat apapun seseorang dipakai Tuhan dalam melayani dia, pasti tetap mempunyai titik lemah atau sisi gelap. Sisi gelap Simson adalah keinginan mata dan hasrat seksual. Lalu bagaimana dengan kita? Apa titik lemah dan sisi gelap yang ada di dalam diri kita? Hanya kita sendiri dan Tuhanlah yang tahu. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, seorang rasul yang bernama Paulus, di dalam pelayanannya yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, namun tetap dia menyadari ada kelemahan-kelemahan tertentu di dalam dirinya. Dia memakai istilah duri dalam daging mengenai kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecohkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan untuk kelemahan-kelemahan ini, Rasul Paulus terus berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan. Saudaraku, celakalah kita kalau sampai sejauh ini kita mengiring Tuhan, namun tetap gagal dan tidak mampu menguasai diri dan mengendalikan sisi gelap di dalam diri kita. Bisa jadi di akhir karir kehidupan kita dalam mengiring Tuhan menjadi hancur dan berakhir secara tragis, mirip dengan Simson. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa dan memohon pimpinan, kekuatan dan campur tangan Tuhan. Karena tanpa pertolongan dari Dia, mustahil kita sanggup menguasai dan mengendalikan sisi gelap atau titik lemah dalam diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan